bagaimana Indonesia bisa dilihat tahun 90-an termasuk yang cukup disegani, terutama untuk Indonesia emas. Bagaimana high tech itu tidak hanya segelintir grup elit. Bung Karno itu yang salah satunya insinyur yang melihat dirgantara ini penting. Karena tahun 2045 kan Indonesia emas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam acara podcast hari ini bersama saya Wan. Dan alhamdulillah di depan saya sudah hadir seorang tamu bernama Bram Jermani. Kebetulan dia adalah sahabat dan sekaligus teman saya. Dan dia adalah seorang engineer yang sudah cukup lama di Amerika, bergelut di bidang industri dan engineering tentunya. Dan insya Allah beliau akan sharing dengan kita tentang pengalaman serta perjalanan karirnya selama beliau ada di sini. Baik, kita sabar dulu. Assalamualaikum Mas Bram. Waalaikumsalam Mas Wan, apa kabar nih? Alhamdulillah, gimana nih sambar acaranya? Samar kita akan berkunjung ke Indonesia, insya Allah. Alhamdulillah. Agustus ini karena kebetulan menengok orang tua. Oh gitu. Ya. Oke, kita mungkin akan banyak bincang-bincang tentang bidang Anda yang saya tahu bahwa Mas Bram ini banyak bergerak di bidang industri. Namun sebelum kita bicara ke situ, saya ingin sedikit balik ke masa kecil. Mas Bram itu lahir di mana, dibesarkan di mana, sekolah dan seterusnya, keluarga, mungkin saudara juga, dan sebelum ke Amerika. Oke. Wah, panjang kalau dipikir. Disingkat aja mungkin. Bisa 1 jam. Mungkin lahir, sekolah di mana, kemudian sampai sebelum memutuskan ke Amerika itu sempat kuliah atau masih SMA langsung ke Amerika. Oke. Itu mungkin itu aja yang paling ini, yang paling penting. Insya Allah. Atau saudara, orang tua, bisa. Nah, bapak saya Jermani. Jadi kebetulan last name saya Jermani karena bapak saya juga Jermani. Saya kebetulan lahir di Jerman. Berarti bisa bahasa Jerman dong. Nine. Nine. jadi waktu SD TK itu saya bahasa Jerman sampai umur 7. Oh gitu. Jadi terus dipaksa untuk berbahasa Indonesia. Wah, kacau. Jadi bahasanya hilang. Jermannya hilang, Indonesianya maju. Tapi kadang-kadang Jermannya keluar juga kalau nggak sengaja. Ya, bilangnya ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe noch Deutsch. Jadi ini yang cukup menarik dari keluarga, kebetulan dari bapak saya dan ibu saya, kebetulan mengikuti Pak Habibie pada saat itu. Oh gitu. Jadi ada program Pak Habibie. Program Pak Habibie. Jadi kebetulan part dari 16 engineer waktu itu ayah saya ke sana ke Jerman, dan kebetulan saya lahir di Jerman. Kemudian kembali ke Indonesia, dari TK sampai SMA sampai kuliah tingkat pertama saya di Indonesia. Oke. Jadi cukup menarik karena dari situ rasa kebangsaannya nggak hilang karena grow up di Indonesia. Jadi masa kecil tetap di Indonesia, cuma numpang lahir di Jerman. Benar sekali. Sehingga nama Jermannya masih nama Jermannya masih ke bawah. Oke, terus? Nah kebetulan ada kesempatan sekitar tahun 90 saya untuk bisa ke Amerika. Itu program beasiswa atau memang ada ini? Kebetulan dapat program beasiswa. Jadi yang cukup menarik dari program beasiswa ini untuk kesempatan bagi para student untuk bisa berkembang karir lebih maju. Kebetulan saya di A3 di IPS, sampai di Amerika saya pindah jadi engineer, jadi tukang insinyur. A3 itu sosial kan? Sosial. Oh, berarti ini pindah mazhab dong dari pindah sosial ke IPA. Tetapi ini yang cukup menarik karena waktu saya SD itu saya suka menulis apa cita-citamu itu. Selalu bilang insinyur penerbangan. Jadi dari situ sebetulnya ayah saya itu udah, karena memang ayah saya dari udah di situ di dunia penerbangan, dan di situ membuat saya ternyata tertarik ke penerbangan. Sampai sekarang. Nah setelah itu beasiswa pada saat SMA berarti ya? SMA langsung lulus terus ke Amerika? Enggak, pas setelah kuliah. Oh setelah kuliah? Jadi sempat kuliah di Indonesia waktu itu? Di Trisakti, saya kuliah di Trisakti. Jurusan ekonomi. Manajemen. Dari ekonomi langsung ke engineering. Ini benar-benar pindah mazhab. Selama di Amerika kemudian ambil jurusan? Nah, jadi saya ketulusan Bellevue College. Saya ngambil engineer, jadi Associate of Engineer. Kemudian saya pindah ke University Toledo sebagai industrial engineer.
Jadi itu yang cukup menarik. Kebetulan tahun 2008 saya teruskan untuk ngambil master di MBA. Jadi di MBA. Jadi sebetulnya cita-cita Mas Bram ke Amerika itu memang nggak lepas dari orang tua yang sudah memberikan jalan dari kecil ya. Bukan memberikan jalan, tapi sudah membiasakan sehingga ada rasa saya ingin seperti bapak saya gitu. Iya, itu sepertinya seperti itu. gitu. Jadi lucu juga kalau dipikir-pikir mbah saya itu pejuang, jadi tentara. Terus bapak saya insinyur di penerbangan. Kemudian saya sendiri juga insinyur, anak saya juga insinyur. Jadi 3 generasi insinyur sekarang ini. Insinyur penerbangan semua atau enggak, jadi engineering ini? Bapak saya di insinyur penerbangan, saya di industrial engineer, anak saya di environment engineer. Oke. Ngomong-ngomong soal industrial nih. Industrial itu kan kalau saya membayangkan waktu zaman dulu ya, waktu kuliah. Karena waktu kuliah itu industri termasuk satu pilihan yang favorit. Jadi orang membayangkan industrial itu pasti orang yang akan bekerja pada suatu instrumen yang di situ akan menghasilkan satu produk gitu. Nah itu kalau menurut Bram apa istilah industrial itu apa? Karena saya kan kalau bayangan kita industrial itu pabrik, manufacture dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang ada industri jasa, industri perfilman, industri makanan. Artinya jadi industri itu bukan semata-mata suatu produk dari manufaktur ya. Benar kan. Jadi teknik industri pada saat ini berkembang pecah sebetulnya. Jadi teknik industri sebetulnya mulanya itu sebagai pembuat standar dari suatu production. Nah, sekitar tahun mungkin udah tahun 50-an, mungkin lebih ke tahun 80-90-an. Teknik industri itu pecah menjadi beberapa. Ada manufacturing engineer, ada system engineer, ada ergonomi, ada ya. Dan sekarang itu teknik industri sendiri ternyata basicnya dipakai di mana-mana. Ya, hampir semua pakai, termasuk kayak kita di supermarket, di Disneyland, di perfilman, musik. Jadi memang teknik industri dipakai di mana-mana. Itu yang cukup menarik di teknik industri. Saya nggak pernah tahu sampai saya di sini. Ya, seperti bahkan negara-negara maju sekarang itu banyak terpengaruh oleh industri. Katakanlah seperti Singapura itu kan negara kecil, tapi berkat adanya industri jasa mereka jadi negara yang kaya gitu lah dibanding Indonesia. Nah, Amerika pasti karena di sini Amerika itu memang industri apa aja ada industri perfilman, industri musik, bahkan industri manufaktur. Nah, Mas Bram sendiri waktu itu ambil industri apa? Industri manufaktur. Saya kebetulan karena University Toledo itu lebih ke manufacturing, jadi lebih ke industri, ke manufacturing, lebih ke otomotif. Jadi saya mulai bekerja sebagai teknik industri itu mulai di consulting company di namanya IET. Tetapi itu saya belajar banyak tentang apa itu teknik industri sebenarnya. Jadi pertama kali lulus graduate sebagai engineer industri itu dapat kerja di otomotif. Sebetulnya consulting untuk otomotif. Consulting firm. Jadi semacam lebih ke memberi masukan, bukan? Iya, memberi masukan kayak dokter. Dokternya manufacturing kalau dibilang teknik industri. Tapi situ saya belajar banyak karena dengan saya keluar masuk otomotif, saya ngelihat beberapa hal yang cukup menarik, termasuk waktu itu jadi dokter, bukan dokter istilahnya, kita dari manufacturing untuk baby food, untuk susu, untuk furniture. Itu kan semua produk. Tetapi di situ saya belajar banyak. Oh, ternyata begitu tuh cara buatnya. Oh, begitu standarnya. Di situ saya belajar selama kurang lebih 8 tahun. Jadi industri itu kalau bisa saya rangkum itu merupakan satu kegiatan produksi yang komersial dan bisa memberikan dampak perekonomian. Benar. Jadi misalnya industri food, jadi dia membuat food, kemudian jadi barang yang komersial, ini bisa dijual, memberikan dampak positif, artinya ekonomi bisa berkembang. Benar. Oke, jadi industri itu industri secara umum. Tapi kalau Mas Bram industri waktu itu industri otomotif ya? Otomotif. Oke, setelah kerja sebagai konsultan, kemudian berapa lama itu? Saya kerja di konsultan sekitar 8 tahun. Kemudian saya ditawarkan bekerja di solar manufacturing. Jadi buat solar matahari itu selama sekitar 2 tahun. Kemudian saya sempat pensiun selama 4 bulan. Di mana itu solar? Kebetulan juga di Ohio, di Harrisburg. Di Ohio kebetulan setelah itu saya pensiun sekitar 4 bulan. Karena kenapa? Karena saya dipanggil sama Boeing. Dipanggil untuk bekerja ke Boeing. Ke Boeing.
Jadi sekitar akhir tahun 2007 kalau nggak salah. Oh, itu mulai perpindahan. Nah, saya waktu itu udah pensiun, terus dipanggil waktu itu nggak sengaja saya ke Colorado, saya ditelepon, kemudian si Boeing nanya, apakah kamu mau bekerja dengan kami? Jadi saya hari Senin di interview, hari Jumat dapat kerjaannya. Itu langsung dalam waktu 1 minggu. Artinya kebetulan pada saat nganggur gitu, langsung ada tawaran masuk. Dengan santai, kalau ngepensiun itu kan ada santai, nggak ngapa-ngapain, malah dapat, alhamdulillah itu udah berkah. Nah, itu setelah masuk ke Boeing gimana itu? Artinya kan pertama dari konsultan engineering yang masih ya istilahnya masih di bidang industri ya, kemudian di solar manufacturing. Yeah. Solar manufacturing juga masih di kaitan dengan industri. Kemudian pada saat di Boeing itu pada saat itu ditawarkan di bidang apa ya? Saya sama di teknik industri, tapi di waktu itu launch untuk 787. Oh, 787. Jadi mereka tahun berapa itu? Tahun 2008 berarti saat masih awal-awal periode awal 787. Ya. Baru waktu itu pesawat nomor 3 saya mulai involve. Kira-kira apa ini perbedaan selama Mas Bram kerja di industri otomotif dengan selama kerja di industri penerbangan? Yang paling menarik dari antara otomotif sama dirgantara memang produk itu kan. Tetapi yang saya lihat adalah jumlah. Jadi kalau di otomotif itu tiap hari mereka harus membuat mobil sekitar 800 sampai 1.600. Satu hari. Jadi kebayang kan? Kalau pesawat kan satu hari satu, kalau 737 paling cepat itu mungkin 1,5. Kalau yang lain-lain mungkin sekitar 1-2 per bulan kan, per bulan hitungannya. Nah dari situ aja udah kelihatan perbedaannya, bagaimana kita melihat secara produksi, melihat secara dan itu. Yang lainnya mungkin? Kebanyakan yang saya tahu memang di luar dari Boeing, di luar dari industri penerbangan itu tergantung dari permintaan si customer kan. Nah dan mereka berdasarkan schedule kalau di Boeing. Sedangkan di dunia otomotif juga berdasarkan schedule dengan permintaan dari customer. Tetapi karena permintaannya jutaan, kadang-kadang jutaan itu, yang mereka harus buat mobil lebih cepat lagi. Oke, jadi ada semacam buffer atau ekstra untuk cadangan kalau untuk itu. Jadi mereka terus membuat. Nah itu yang cukup menarik, dan itu sangat berbeda sekali yang saya lihat. Karena kalau pesawat kan paling dia berdasarkan timeline aja. Sehari satu, nanti delivery-nya berapa. Itu yang terjadi di Boeing. Cukup menarik kalau saya bilang. Kemudian selama di Boeing itu sampai sekarang berarti sudah berapa tahun ya? Dari 2007, saya 2008 sampai 2000. Sekarang sekitar 16 tahun saya udah di Boeing. Ya, nggak kerasa. Kemudian ditambah dengan di otomotif sekitar 8 tahun. Sekitar ya. Artinya sudah hampir 24. 2 dekade lebih. Hampir lebih separuh dari umur hidupnya dari Amerika. Mungkin lebih dari itu sebetulnya. Nah, dari pengalaman selama di Boeing itu apa kira-kira yang paling sangat berharga dan cukup mungkin bisa memberikan nilai positif bagi Mas Bram? Yang paling menarik buat saya adalah diversity ya. Diversity itu nomor 1. Sama juga orang yang masuk Boeing itu nggak pintar-pintar. Betul. Jadi kadang-kadang itu yang saya tajuk sama bagaimana Boeing menyaring gitu ya, melihat dan bagaimana kita berdiskusi, kita open discussion, dan nggak ada yang namanya tunjuk-tunjukkan pasti ada lah ya. Tetapi di situ kalau kita berdebat, ini kita bersatu istilahnya gitu. Tetap begini, kita tapi memang ada, itu pasti ada slack, pasti ada ya. Itu yang pertama yang saya alamin. Yang kedua adalah bagaimana melihat suatu high tech dari sisi yang berbeda. Karena dari teknik industri kita lihat scheduling, mungkin dari design engineer, kalian lihat dari desain ya, produknya. Nah itu yang membuat kadang-kadang bagaimana mengintegrasi suatu produk yang begitu high tech-nya, terutama di pesawat terbang, dan itu nggak gampang. Betul. Sangat nggak gampang. Nah itu yang saya pikir merupakan hal yang positif ya. Kesempatan itu hal yang sangat positif. Mungkin ada satu kemiripan ya, kalau di Boeing itu kan diversity jadi satu tombak utama untuk menjadikan satu produk itu jadi bisa dikerjakan bareng-bareng dan ada satu kesepakatan dan orang saling istilahnya respect ya. Benar. Nah kalau kita basic ke negara kita sebenarnya diversity itu sudah ada gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan di sana mungkin malah menjadi satu hal yang seharusnya menjadikan satu kekuatan gitu kan.
mungkin saya tambahkan sedikit ya mengenai leadership. Betul. Okay. Jadi leadership itu sangat penting. Bagaimana mendidik seseorang untuk menjadi leader, kan kita pikir leader itu kayak manajer, kayak manajer orang punya posisi sebagai leader. Padahal sebetulnya enggak. Jadi siapapun bisa menjadi leader. Nah, leader itu adalah serve, pelayan. Sebagai pelayan. Betul. Kalau dipikir-pikir leadership itu apa? Pelayan. Kata-katanya pelayan. Nah, tetapi kadang-kadang kita melihat orang yang menganggap saya di atas, saya sebagai leader, saya itu harus dilayanin. Nah, ini yang cukup menarik yang saya ambil dari Boeing adalah bagaimana seorang manajer yang benar ya, istilahnya. Semua ada orang yang enggak juga. Tetapi mereka bagaimana mendidik atau melayani para anak buahnya untuk sukses. Betul. Itu yang saya cari. Kebetulan saya sertifikasi di Boeing John Maxwell. Saya ada kesempatan menjadi John Maxwell Certification Leadership. Nah, itu yang saya ambil adalah dari John Maxwell adalah bagaimana serving leader. Jadi kita nge-serve leader. Bagaimana cara kita di-shape sebagai seorang leader. Nah, itu yang sangat penting dari itu. Tadi sempat menyinggung tentang Pak Habibie ya. Jadi saya jadi ingat bahwa tahun 1980 itu kan Indonesia waktu itu zaman Pak Habibie istilahnya. Dunia penerbangan sangat ini sekali karena Pak Harto memang concern ingin Indonesia itu sebagai negara yang disegani. Salah satunya adalah mengembangkan teknologi dirgantara yang itu memang didukung sekali, dan Pak Habibie adalah salah satu orang yang memang bergerak maju untuk semuanya. Benar. Nah, itu sudah berapa tahun ya? 80. Dan bahkan industri dirgantara waktu itu, IPTN ya waktu itu adalah salah satu industri terbesar di Asia Tenggara. Bahkan negara yang semacam Singapura aja belum punya. China mungkin sudah mulai mengembangkan, dan Australia mungkin yang salah satunya yang paling dekat. Negara Asia Tenggara nggak ada kecuali Indonesia. Nah, dari sejarah ini kira-kira gimana Mas Bram? Mungkin kita nggak secara langsung, tapi dari saran-saran yang baik untuk bisa bagaimana dunia dirgantara itu bisa berkembang dengan baik. Menarik sekali Mas Wawan. Itu satu poin yang bagaimana meningkatkan dirgantara di Indonesia. Ya, satu poin yang sangat. Ya, itulah salah satunya. Ya. Jadi sebetulnya ini yang cukup menyedihkan. Ya, menyedihkan adalah kader akhir dari para insinyur yang dikirim dan kembali, mungkin ada yang sudah di PHK, kebanyakan mungkin dari PHK. Tetapi sebenarnya bukan itu yang kita lihat ya, bukan dari segi negatifnya, kita dari segi positifnya. Kaderisasi dari dunia dirgantara itu semakin menipis. Jadi yang kaderisasi yang terakhir ini adalah yang mungkin sekarang umur 50-an. Yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri dan di Indonesia. Ya, di luar negeri dan Indonesia. Ini kan kita ada yang kesebar kan, waktu itu kan namanya kan diaspora. Tersebar. Nah, kebetulan kita tahun 2000 pas mulai COVID-19. Jadi saya kebetulan sempat berbincang-bincang dengan teman-teman di Indonesia mengenai dirgantara. Kebetulan kita memulai dengan beberapa conference dari tahun 2018, pertemuan sampai tahun 2020 adalah membuat roadmap. Roadmap ini roadmap dirgantara yang kita berikan ke Bappenas. Nah, ada responnya ada. Jadi kebetulan tim Jerman, jadi kebetulan mereka juga sama kayak kita. Tim dari Jerman, kita beri masukan dari sini, dari Indonesia, memang diperlukan. Karena tahun 2045 kan Indonesia emas ya. Indonesia emas. Nah, jadi tim ini sebenarnya ingin memberikan sumbangsih apa yang kami bisa lakukan kepada Indonesia. Cuma tidak gampang karena kita waktu itu saya ingat sekali hampir 3 kali 12 jam per hari pertemuan. Pernah sampai 12 jam, 3 kali seminggu. Itu pertemuan via Zoom atau via Zoom masih COVID kan? Masih COVID, bisa kebayangkan. Tetapi di situ saya lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada saat itu kepengen sekali dirgantara itu maju. Bagaimana bisa maju? Nah, dengan demikian sebenarnya kita meneruskan tombak. Nah, ini bukan tombak Pak Habibie loh. Ini kalau kita menurunkan ini tombaknya Bung Karno. Bung Karno itu yang salah satunya insinyur yang melihat bahwa dirgantara ini penting. Nah, waktu itu ada surat pemerintah zaman Pak Bung Karno, ada saya lupa nomornya. Kemudian diteruskan oleh Pak Harto. Karena Pak Harto dari militer, dia melihat Pak Habibie bisa mengambil alih untuk dunia penerbangan. Melanjutkan cita-cita Bung Karno. Nah, sekarang kan berikutnya siapa yang meneruskan?
Ya kan pertanyaan kan itu kan siapa Oke. kan. Nah itu yang membuat bagaimana Indonesia bisa dilihat tahun 90-an termasuk yang cukup disegani. Dan itu ya, saya ketemu beberapa orang dari Boeing waktu itu yang membantu program Pak Biba gitu. Mereka melihat, saya lihat pada saat itu Indonesia itu udah luar biasa. Tahu sekarang di mana itunya? Blueprintnya Pak Habibie. Di mana? Kita lihat di Korea, kita lihat di Malaysia, kita lihat di India. Yeah. Itu mereka jauh lebih maju. Karena blueprint yang di tahun 90 bukan misalnya blueprint itu di sini bukan blueprint secara paper ya. Blueprint bagaimana Pak Habibie membuat Puspitak, BPT, PTDI, Copy, istilahnya di cloning sama mereka. Iya, kebayang Indonesia dulu ditakutin punya pesawat pembom dari Rusia, punya kapal induk dari Rusia, kapal selam yang paling modern. Siapa yang nggak takut? Betul. Ya kan? Ya, dan sekarang buat pesawat. Nah, itu tahun 2020 ya. Artinya kita sudah memulai dari diaspora untuk memberikan semacam rasa keprihatinan Ya, ikut. benar sekali. Bagaimana nasib Dirgantara Indonesia yang seharusnya kalau dihitung dari 10 tahun itu sudah mencapai produksi, tapi ternyata gagal. Ya. Bukan gagal, tapi Dimati surikan. Nah, itu kira-kira apa yang terbaik untuk itu? Karena kan namanya industri itu kan istilahnya industri dirgantara itu kan nggak gampang. Seperti negara-negara maju Amerika itu memang komunitasnya sangat mendukung sekali. Nggak cuma pemerintah itu pasti. Rusia itu pasti mendukung kalau industri dirgantara. Tapi komunitas itu sangat penting. Karena waktu itu ya saya ingat waktu Pak Habibie delivery CN, kemudian ada imbal balik dengan ketan itu masyarakat mencibir, wah kenapa pesawat kok ditukar sama ketan? Jadi saya melihat ini komunitas itu istilahnya belum mensupport sekali. Artinya dulu belum ada WA, belum ada media sosial, jadi beritanya koran aja. Begitu koran mencibir bahwa sebuah pesawat dengan high tech kok cuma dihargai dengan beras ketan. Jadi istilahnya seperti itu. Nah saya kira itu komunitas sangat penting. Jadi kira-kira gimana Mas Ram untuk membuat komunitas Indonesia itu supaya bisa menggairahkan bahwa industri dirgantara itu nggak semata-mata high tech, kan nggak semata-mata menghamburkan uang, tapi dalam jangka panjang itu adalah satu produk yang akan memberikan pertumbuhan ekonomi cukup bagus. Ini yang paling Mas Wawan. Jadi kebetulan kita di Boeing ini sudah memulai dengan program mengajar dengan university. Sebetulnya intinya itu gini. Inti dari mengajar itu adalah memberikan background mengenai dirgantara secara secara langsung, tapi melalui dunia penerbangan, jadi melalui perusahaan. Di lain pihak itu saya juga saya mengajar di leadership sama safety, aerospace safety di university. Jadi di lain dari Boeing. Tetapi sebenarnya intinya itu adalah bagaimana mengajarkan para masyarakat. Dan masyarakat itu adalah siapa? Mahasiswa. Penting karena mahasiswa itu tombak dari itu yang saya tahu. Akan memegang kepemimpinan di masa depan. Itu harus betul. Jadi mulai dari situ kita lihat ini mereka tahu, kita tahu, siapa yang mengajarkan mereka, dan dengan memberikan background dari siapapun yang datang ke kuliah umum ini, mereka melihat ternyata saya bisa. Contoh kan istilahnya saya juga bisa. Nah sekarang yang jadi challenge yang kita hadapi adalah panutan. Kalau dulu kan ada Pak Habibie. Betul. Sekarang panutannya siapa? Nggak ada. Siapa aja. Tapi siapa itu siapa gitu istilahnya kan gitu. Nah dengan terobosan yang kita lakukan sebetulnya, saya kenal Pak Mas Wawan, saya kenal Pak Rahmat, saya kenal Pak Irfan, saya kenal yang kerja di Boeing. Kan di situ sebetulnya intinya untuk bagaimana mereka bisa saling berintegrasi. Jadi kalau teknik industri kita berintegrasi, nah inti integrasi sebagai manusiawi, ya kan? Di situ yang membuat ini. Nah challenge-nya banyak. Oke. Ya, mungkin salah satu itu untuk mensosialisikan supaya komunitas, terutama komunitas elit yang di sini mahasiswa itu penting sekali. Benar. Ada satu statement yang mengatakan bahwa Pak Habibie itu adalah salah satu yang menjadikan ekonomi gagal di Indonesia. Itu yang pernah saya itu satu statement yang sangat ini sekali, yang buruk sekali. Karena mereka nggak tahu. Nah itu masalahnya. Karena komunitas itu tadi. Kalau komunitas sangat limited dan
Dan komunitas Dirgantara pun sangat limited untuk memberitahu informasi kepada publik umum. Betul. Ya Nah, kan? itu. Jadi mungkin itu salah satu tugas kita. Nah, Mungkin dari itu yang ya, kita bisa mungkin lakukan. karena sekarang sudah ada WA, sudah ada media sangat open sekali. Artinya semua bisa mengakses bahwa di mana nih Dirgantara di Amerika, di mana Dirgantara di Eropa, Ya. di Australia. Kemudian balik lagi melihat di Indonesia. Indonesia sudah ada pabrik, sudah ada resort, sudah ada. Kemudian tinggal ya dukungan pemerintah lah. Kalau pemerintah oke, masyarakat sudah menanti-nantikan kehadiran, insya Allah itu jadi suatu Itu yang kita saya nantikan. itu yang saya harapkan juga. Tetapi kembali kepada tadi ya, karena pabrik apapun yang kita lakukan kan bisnis, Betul. ya kan. Jadi seperti otomotif ataupun aerospace ataupun yang lain, profit kan selalu dipikirkan. Kan? Nah, jadi mungkin ini yang kita mesti lihat bahwa satu industri strategis juga kita mesti lihat bagaimana profitnya. Betul. Kita lihat dari segi bisnis. Tetapi orang yang mengetahui tentang industri Harus. mengetahui engineer-nya, jadi nggak bisa cuma profit. Ya, Mereka hanya berlaku bisnis, tapi tidak mengetahui tentang industrinya. Nah itu yang kadang-kadang jadi balelo, kayak istilahnya balelo. Ya. Jadi harus imbang, harus balance. Itu yang mesti kita lihat, kita perhatikan. Jadi ada istilahnya R&D-nya juga oke, kemudian di bidang komersialnya juga oke. Di PTN itu yang biaya paling besar memang biaya dari development tadi. Dan uang tidak kembali. Dan uang tidak kembali. Masalahnya itu. Uang tidak kembali. Jadi memang research and development itu never kembali. Jadi waktu tahun 2016, waktu itu masih 8 ya. Jadi kebetulan 8 datang ke sini, kebetulan saya dapat kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Ya, saya bilang pertama apa? Apakah pesawat ini sudah ada yang membeli? Kenapa? Saya pertanyaan kenapa saya tanya? Karena saya bilang di situ saya tanya itu adalah profit. Betul. Karena kalau dengan membeli, ada orang yang sudah membeli kan berarti memberikan uang, ya kan? Memberikan untuk membuat. Nah, otomatis saat itu bisa jalan, ya bisa di delivery kan, otomatis kan begitu. Kita tuh bisa membuat tapi susah menjual. Bisa menjual. Itulah yang jadi masalah kita. Jadi kita banyak orang pinter tapi nggak banyak orang pinter dagang. Nah, itu dia. Tapi ada orang dagang tapi nggak tahu itu. Tapi banyak calo. Itu yang. Jadi memang itu yang jadi masalah yang terjadi di Indonesia untuk dunia dirgantara. Dan kita sebagai diaspora nggak ragu-ragu untuk bisa membantu. Ya sekarang pertanyaannya apa yang mau dibantu? Betul. Ya kan, apa yang mau dibantu? Ya ada satu statement ya kita harus pulang dong. Itu yang itu bagus sekali Mas Wawan. Itu pertanyaan yang saya suka tanya. Kira beberapa kali saya ada kesempatan untuk dipanggil. Bukan soal mau pulang. Ya, bukan nggak mau pulangnya. Tetapi apakah mereka siap untuk menerima ide yang saya mau kasih? Karena kenapa? Ide yang kita kasih kita bisa adaptasi dengan keadaan di Indonesia. Bisa itu kita bisa lakukan. Tetapi apakah orang bisa menerima ide yang kita kasih? Nah itu. Ya kan? Dan itu yang ternyata sangat berat karena culture kita tuh sangat, kalau udah kita punya sesuatu kita pegang, kita nggak kasih ke siapa-siapa. Sedangkan di sini kan kayak gitu kan. Kalau di Amerika kan open. Saya kasih, saya terserah kamu mau apain ini ide saya, kamu mau itu terserah. Tapi saya udah kasih. Ya betul. Ya namanya teknologi sekarang itu kan sudah open source. Jadi siapapun bisa mengakses, siapapun bisa. Dan kolaborasi itu sekarang udah jadi hal yang umum. Jadi nggak ada yang milih, oh ini milik saya, ini saya yang harus megang. Nah itu yang kita mesti perhatikan ya, terutama untuk Indonesia emas. Bagaimana high tech itu tidak hanya segelintir grup elit, tetapi harus mulai kepada mahasiswa. Karena mereka yang akan meneruskan dunia high tech ini. Nah pertanyaannya apakah community di Indonesia siap untuk menerima high tech ini? Perubahan high tech ini juga luar biasa, nggak sembarangan ya. Dan saya lihat di sini ya, di Amerika pun, dan karena saya mengajar di Indonesia, saya lihat perbedaannya tidak jauh berbeda untuk anak-anak mudanya. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, kesempatannya ada nggak untuk Indonesia? Nah itu yang jadi pertanyaan, terutama Dirgantara. Saya pertanyaan pada Dirgantara.
Nah ini mungkin challenge bagi semua orang yang bagaimana ini anak-anak muda yang di university dengan dirgantara aerospace degree bisa ditampung. Mereka ini orang-orang pintar loh, anak-anak pintar. Ya, saya tahu. Saya banyak kenal juga orang-orang Indonesia yang bahkan beberapa pengajar tuh mengatakan bahwa Indonesia itu memang kemampuannya nggak diragukan sih. Bahkan sekarang negara tetangga kita yang dengan enaknya mengambil sebagai tenaga ahli, sebagai konsultan, mereka mau aja karena mereka di negara sendiri nggak punya akses untuk kerja yang setimpal dengan kemampuannya, akhirnya ya itu tadi. Ya, dipikir-pikir kenapa banyak perusahaan-perusahaan asing di Indonesia? Human resource. Betul ya. Human resource. Mereka istilahnya calo mencari tenaga-tenaga pintar dikirim. Terus sekarang nanti habis itu ditanya, lo kok nggak mau pulang? Berarti tadi yang saya bilang industri kayaknya di Indonesia yang sekarang lagi itu industri jasa. Yeah. Itu kalau bagus di Singapura tentang industri jasa yang bisa menopang perekonomian di Singapura. Tapi kenapa di Indonesia justru industri jasa kurang bisa memberikan satu? Jadi challenge karena memang akhirnya tadi bedanya adalah peraturan yang jelas kan, peraturan hukum yang jelas, sistematik dari prosesnya itu jelas. Nah ini terutama industri juga sama juga, apakah jelas? Oke. Balik lagi ke ini Dirgantara. Jadi masalah karir Dirgantara tadi ya. Kira-kira untuk karir Dirgantara ini secara umum itu untuk kedepannya gimana? Katakanlah 10 tahun ke depan secara umum di Amerika atau seluruh dunia. Nggak usah 10, 5 tahun. Oke. 5 tahun ke depan kita namanya kayak istilahnya automobil flying automation yang sekarang lagi di mana-mana kan. Okay. Cina, Eropa, Amerika. Di Amerika ada beberapa malah, including Boeing. Okay. Itu drone, ya kan. Terus kemudian ke space, ke luar angkasa. Okay. Ya kan. Jadi teknologi di depan itu akan luar biasa. Mengadang kita Udah mengadang kita. Sekarang pertanyaan, apakah Indonesia ready? Nah itu yang akan pertanyaan berikutnya. Artinya kita melihat potensi anak-anak muda kita di Indonesia yang katakanlah kreatif dan pinter. Itu kalau tidak melihat kondisi seperti ini itu ya mungkin akan ketinggalan terus. Nah saatnya kita itu melihat potensi yang sekarang ini bisa sedikit beralih ke mereka. Dan ada satu murid waktu itu ya, saya kalau nggak salah waktu saya ngajar, dia itu pemenang drone untuk perlombaan kalau nggak salah. Dia punya kepengen startup untuk drone, dia bilang begitu ke saya. Terus saya tanya, apakah kamu memikirkan bagaimana bisa membuat drone secara massal? Bagaimana membuat drone ini dengan minimum finance, dengan peak ada marketnya untuk dijual, efisiensi segala. Karena saya datang kan dari teknik industri kan, saya kayak ngelihatnya dari segi bisnis aja dari industri, bisa nggak? Efisiensinya, outputnya, dan segi marketnya gimana? Segi marketnya kemana? Jawabannya menarik. Jawabannya adalah saya nggak tahu yang itu. Saya tahu yang cara build-nya. Nah itu. Jadi sebenarnya itu challenge juga. Karena kenapa? Nggak ada yang bimbing. Betul. Dari segi bisnisnya. Tetapi juga bukan bisnis, itu kan teknologi. Jadi tadi namanya industri itu kan nggak semata-mata bikin. Kalau bikin bisa, orang Indonesia itu hampir semua pinter bikin. Persoalannya kan bagaimana itu bikin jadi produk yang serial, standar, dan komersial. Akhirnya bisa laku dan memberikan keuntungan. Dan itu sangat penting ya. Dan itu sangat penting bagaimana kita melihat kompetisi di dunia ini. Indonesia itu nomor 4 di dunia dalam hal segi pendidikan, kependudukan, kemudian juga human resource. Jadi saya bilang pendudukan di sini secara tapi jumlah penduduk, population. Tetapi secara human resource untuk high tech pun juga banyak sebetulnya secara nggak langsung. Dan ini saat ini itu semua high tech di dunia melihat Indonesia, ngelirik Indonesia. Betul. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita siap? Itu lagi. Nah itu mungkin challenge bagi pemerintah dan juga bagi institusi pendidikan. Karena komunitas sekarang sudah mulai terbuka. Artinya dengan adanya medsos, mereka tahu kondisi di luar kayak apa, kemudian kondisi orang-orang di desa di luar kayak apa. Jadi penting sekali sekarang ini memang
informasi yang kita sebarkan ke sana memberikan satu dorongan sehingga pemerintah benar-benar melihat bahwa potensi mereka itu ada. Ya. Jadi bagaimana mereka bisa berkembang tanpa harus mereka keluar, ya seperti kita telah keluar karena keadaan yang memaksa kita untuk keluar. Karena limited Waktu itu memang nggak ada profesi yang kita. Iya. Jadi akhirnya kita ya. Tapi bukan tidak mau kita tidak akan untuk Indonesia, tapi dengan cara yang lain kita itu bisa berprofesi. Seperti yang Mas pernah lakukan tadi, memberikan satu edukasi bahwa mahasiswa itu memang harus melek masalah teknologi dirgantara. Kemudian mereka harus memulai untuk bagaimana nggak cuma memproduksi, tapi juga bagaimana cara memberikan satu standar sehingga bisa memasarkan dari suatu produk itu penting sekali. Seperti yang dilakukan di negara-negara maju itu kan dia jago-jago penjualnya itu pintar-pintar banget. Tapi di Indonesia waktu itu cuma Pak Habib yang kemana-mana jualan, yang lainnya cuma ngikutin bikin aja. Iya. Dan itu yang mungkin challenge yang kita mesti bimbing juga ya untuk anak-anak muda di Indonesia terutama. Dan itu yang membuat kita memberikan direct impact terhadap perekonomian Indonesia secara langsung. Oke, bagus sekali. Ada saran lain mungkin yang bisa memberikan dorongan untuk terutama mereka-mereka yang ya katakanlah sebenarnya banyak sekali orang-orang dirgantara di seluruh dunia yang dulu alumni IPTN itu masih berharap sekali IPTN itu bisa, karena komunitas di IPTN waktu itu sangat bagus sekali. Jadi begitu pemerintah sudah nggak mendukung, komunitas masyarakat juga sudah nggak begitu abai lagi, ya udah IPTN seperti yang sekarang ini. Jadi sebetulnya satu yang kita mesti lakukan adalah back to the basic. Oke. Apa itu back to the basic? Back to basic adalah tujuannya mau kemana sih? Visinya apa? Kita punya di dunia dirgantara apa sih sebetulnya? Kita lihat kembali kepada Pak Habibie. Apa sih sebetulnya waktu itu visinya? Sebetulnya kan untuk menguasai teknologi high tech kan. Dan kemudian kita bisa menguasai high tech itu untuk bisa dikembangkan ke luar negeri. Nah, kalau kita kembali ke situ, berarti tidak hanya belajar dari high tech-nya sendiri, tetapi juga dari segi pemasarannya, bagaimana kita supply chain-nya, tapi juga bagaimana kita support di customer-nya. Nah, dari basic itu pun kita bisa berkembang, dan dari situ mereka bisa melihat bagaimana sih pesawat apa sih yang kira-kira mau di itu. Oke, kalau kita mau di turboprop. Tapi yang paling jago lah gitu loh. Sekarang nggak ada saingannya turboprop itu kecuali di Amerika sini ya. Harus spesial ya. Harus spesial. Dan di Amerika pun juga sama. Kita tuh harus specialty. Harus beda dengan Airbus. Harus beda dengan Airbus. jangan sama. Kalau sama orang gampang itunya. Tapi special things lah. Betul. Satu jadi spesialis ya. Kayak contohnya terakhir ini yang kalau kita lihat kemarin Starliner kan. Starliner, apa bedanya SpaceX sama Starliner? Itu pertanyaan saya langsung tanya ke astronot. Saya kirim email dari Boeing. Saya tanya itu, apa perbedaannya antara Space Shuttle, Soyuz, sama Starliner? Itu pertanyaan saya. Jadi yang paling menarik adalah roketnya. Karena roketnya yang ULA ini ternyata sangat lebih cepat, capability-nya luar biasa sekali. Dan itu yang dorongnya lebih. Jadi kelihatan sekali waktu dia meluncur. Nah, itu yang kita lihat produk kan. Jadi kan sebagai industri kita lihat produk mana sih yang paling kita mau itu. Indonesia juga sama. Industri mau maju, produk mana yang kita mau majukan. Kita kembali kalau ada satu orang buka warung, ini laris. Semuanya sama warung. Itu ada satu budaya yang susah dilanggar. Apa istilahnya beo. Jadi mungkin ya itu tadi, kita harus memberikan satu produk yang benar-benar beda dengan yang lain. Beda yang lain. Jangan takut lah. Memang kalau R&D mahal, tapi tapi satu sih sebetulnya harus punya customer lah. Customer harus ada. Pertama dukungan pemerintah jelas. Kedua kita membuat environment untuk masyarakat, komunitas yang supportnya kuat sekali. Dan yang terakhir itu yang paling penting itu customer sama penjualnya. Karena kalau penjualnya nggak ada ya tetap aja produksi meningkat, tetap aja ditaruh di pinggir. Oke, sekarang mungkin session yang paling akhir, kira-kira yang paling penting untuk saran generasi muda itu apa? Never give up. Jangan pernah menyerah. Karena kenapa saya bisa bilang gitu? Karena yang paling pertama awal itu satu, saya alami sendiri pengalaman saya selama ini. Saya nggak pernah give up. Kalau saya menyerah, saya nggak pernah posisi yang sekarang. Ini Mas Wawan nih, yang saya lakukan ini alhamdulillah ini blessing dari Allah ya. Tetapi di situ saya nggak pernah give up. Karena Allah bilang kan, kamu berusaha, saya kasih jalannya,
Saya kasih blessingnya. Nanti kalau itu buat kamu, saya kasih buat kamu. Oke. Jadi never give up itu moto yang saya pakai sampai sekarang. Ada lagi moto lainnya? Moto yang lain lagi networking. Networking, oke. Jadi never give up sama networking. Networking itu penting sekali. Ya. 2. Ada lagi? Mungkin 2 aja. Oke. Kalau keterusan nanti next time buat next itu. Terima kasih Mas Bram atas sharing bagi-bagi cerita dengan saya dan teman-teman semuanya, pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan alhamdulillah dia sudah memberikan banyak tip-tip buat kita semuanya seperti tadi yang disebutkan tadi, yang paling akhir never give up. Nah itu memang ya termasuk saya juga seperti itu. Selama ini saya nggak pernah merasa ya apa itu baru segini dia udah mutung, itu istilahnya orang Jawa. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Bram atas kehadiran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih juga pada pemirsa semuanya. Jangan lupa ikuti terus podcast kita di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari minum. Oh, selamat. Terima kasih, Mas.